Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang juga menguduskan kehidupan kami yang hina ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu cara Allah memanggil para hambanya, para nabinya berbeda-beda. Tetapi yang pasti ketika Allah memanggil nabinya, ketika Allah memanggil suruhannya, maka ada suatu tugas yang harus dilakukan oleh para pesuruh Tuhan atau oleh para nabi. Nabi menjadi perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan kabar sukacita maupun untuk menyampaikan kabar duka cita atau hukuman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di sana dikatakan dalam ayat pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia merupakan raja yang takut kepada Tuhan, raja yang taat, raja yang senantiasa melakukan segala kehendak Tuhan. Maka di dalam pemerintahan Raja Uzia pada saat itu, kehidupan umat Tuhan penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemakmuran.
baik secara ekonomi ataupun secara pemerintahan. Namun ketika Raja Uzia meninggal, kemerosotan moral demi kemerosotan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Maka Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa itu. Sehingga Allah memanggil seorang pesuruhnya. Dalam hal ini Nabi Yesaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bernubuat di tengah-tengah bangsa itu. Yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Allah di dalam memanggil Nabi Yesaya. Dalam perikop kita ini jelas di sana dikatakan Bapak Ibu, bagaimana seorang Yesaya memiliki penglihatan. Dia melihat malaikat serafim berdiri di mesbah yang mempunyai 6 sayap. 2 sayapnya menutupi matanya, 2 sayapnya menutupi kakinya, dan 2 sayapnya dikatakan untuk terbang. Kenapa para malaikat serafim itu menutupi mata sampai dengan kakinya? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak layak untuk menghadap Allah secara langsung. Karena mereka tidak bisa bertatap muka dengan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Malaikat serafim itu juga menyerukan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka ketika malaikat itu berseru mempermuliakan Tuhan, menguduskan nama Tuhan, dikatakan bergoyang tempat itu. Nah, pada saat itu malaikat serafim itu menjumpai seorang Yesaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang sampai kepada kita. Dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, mataku telah melihat sang raja. Yesaya dari ketidaksempurnaan, dari ketidakberdayaan, Tuhan memakai, Tuhan memanggil. Tuhan menjadikannya menjadi pesuruhnya di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum Yesaya dipanggil dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, apa yang dilakukan oleh Allah melalui malaikat serafim di dalam perikop kita ini. Di dalam ayat ke-7 di sana dikatakan, ia menyentuhnya kepada mulutnya serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Artinya Allah terlebih dahulu menguduskan, menyucikan kehidupan daripada Yesaya dari segala keberdosaan. Maka ketika Allah memanggil para pesuruhnya, para nabinya, atau orang-orang perpanjangan tangannya, maka terlebih dahulu Allah memperlengkapinya. Hal ini juga bisa kita lihat dalam cara Yesus Kristus memanggil para muridnya. Selama Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia mempersiapkan ke-12 murid, walaupun ada satu yang gagal, untuk menjadi alat kesaksian Yesus, memberitakan akan kebaikan Tuhan. Nah, Yesaya juga demikian di dalam perikop kita ini. Dia seorang yang najis bibir, atau orang yang tidak sempurna. Tetapi dengan bara Allah menguduskan, Allah menyucikan, Allah menyempurnakan manusia yang tidak sempurna, manusia yang hina itu, Yesaya itu, dari segala keberdosaannya. Maka apa yang terjadi ketika Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8 dalam perikop kita, di sana dikatakan, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Allah bertanya, tapi dengan siap siaga, dengan keyakinan penuh,
karena dia sudah disempurnakan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka apa jawaban daripada seorang Yesaya? Dia katakan dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dari orang yang hina, akhirnya Tuhan pakai menjadi alatnya. Sehingga Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Tentu pengalaman kami selama menjadi pendeta melayani di tengah-tengah jemaat. Ketika kami ingin memilih para penatua untuk membantu pelayan Tuhan melayani di tengah-tengah jemaatnya, ada banyak para penatua menolak, menganggap tidak layak lah, menganggap tidak pantas dan lain sebagainya, menganggap manusia yang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diingatkan kembali tentang hal itu, bahwa sesungguhnya Allah memakai orang-orang yang penuh dengan dosa itu, Allah kuduskan, Allah ampuni, Allah sucikan untuk menjadi alatnya. Maka kita semuanya, pendeta atau semua orang yang percaya sesungguhnya dipanggil. Tuhan memanggil kita sekarang, siapa yang akan kuutus untuk mengubah dunia yang penuh dengan kekacauan ini? Siapakah yang akan Tuhan utus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan? Maka setiap orang yang percaya harus mengatakan di dalam kehidupannya, ini aku, utuslah aku. Kita dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dikuduskan. Di dalam Yesus Kristus kita sudah diampuni. Di dalam Yesus Kristus kita sudah diselamatkan. Maka ketika kita sudah dikuduskan dari segala keberdosaan kita, Bapak Ibu, kita harus siap menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kita harus katakan masing-masing, ini aku, utuslah aku. Maka saat ini Bapak Ibu, kita diutus untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai seorang suami, engkau diutus untuk menjadi teladan di tengah-tengah rumah tanggamu. Sebagai seorang istri, engkau diutus untuk memberikan kesejukan, kasih, damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu. Sebagai seorang pekerja, engkau diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di dalam kehidupanmu. Pengutusan Tuhan bagi setiap orang yang percaya harus kita buktikan di dalam setiap perbuatan kita setiap saat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau diingatkan bagaimana orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu terlebih dahulu mempermuliakan Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan keadilan, Allah yang penuh dengan kasih, telah mengutus kita, maka kita harus mempermuliakan Tuhan, menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi orang-orang percaya di dalam kehidupannya senantiasa melakukan dosa. Bapak Ibu, ada cerita terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada seorang misionaris berkebangsaan Swedia, namanya Erik Lang. Dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Spanyol. Dan akhirnya pada tahun 1890-an ia taat kepada panggilan itu. Ia melakukan perjalanan pelayanan ke daerah Spanyol. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya dia di sana, dia tidak banyak melakukan pertobatan bagi banyak orang. Tapi ada satu orang yang dia buat bertobat dari warga negara Filipina. Seorang pria laki-laki bernama
Braulio Manikan. Nah, dia hanya mengajari Braulio Manikan ini tentang Injil kebenaran Tuhan. Dan pengajaran yang dia lakukan tidak terlalu lama. Sampai akhirnya Braulio Manikan ini kembali ke negaranya, yaitu negara Filipina. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata lewat pertobatan dari Braulio Manikan, terjadi pengabaran Injil besar-besaran di daerah Filipina. Braulio Manikan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Filipina. Dan dia merintis gereja di sana. Nah, lewat Braulio Manikan, kabar sukacita telah sampai ke daerah Filipina. Apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu? Terkadang Bapak Ibu, jangan kita berpikir ketika kita diutus oleh Tuhan, langsung kita pikir bahwa akan ada banyak orang, ratusan orang, ribuan orang bertobat. Nah, tetapi yang terpenting sebenarnya, ketika kita dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, satu orang pun yang bertobat, itu sudah sungguh luar biasa. Jangan juga kita berpikir, kalau satu orang kita buat bertobat, kita gagal di dalam memberitakan Injil. Tidak demikian. Kehidupan Yesaya juga demikian Bapak Ibu. Apakah ketika Yesaya sudah diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa Israel, bangsa itu langsung bertobat sepenuhnya? Tidak. Mereka tetap jahat, mereka tetap melakukan yang tidak benar, mereka mendapat hukuman daripada Tuhan. Tapi apakah keselamatan atau apakah kuasa Tuhan gagal di sana? Tentu tidak. Justru di dalam kemerosotan itu, Tuhan tetap berkarya di sana. Di dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi, Eric Lan, boleh-boleh saja dia hanya membuat satu orang bertobat, yaitu Braulio Manikan. Tetapi lewat pertobatan Braulio Manikan, ada banyak orang juga diselamatkan. Di dalam kehidupan kita, boleh-boleh saja kita hanya menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yakinlah bahwa setiap pekerjaan yang benar, setiap tindakan yang benar yang kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tetap pandang di sana Bapak Ibu. Maka firman ini mau mengajak kita masing-masing, setiap orang yang percaya, untuk senantiasa menguduskan Tuhan di dalam kehidupan. Setiap orang yang percaya, meyakini bahwa dirinya adalah diutus Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan. Maka orang yang kudus yang sudah diutus oleh Tuhan harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di setiap kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala rahmat dan kuasa Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus lewat darahnya yang tertumpah. Maka kami telah Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan melakukan tugas panggilan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.